Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yuka Okta Firnanda, SSTMKM dengan NIDN 0121109201. Saya bekerja di Institut Kesehatan Helvetia sejak tahun 2017 sebagai dosen tetap di program studi D4 Kebidanan. Semester ini saya mengampu mata kuliah metodologi penelitian dan biostatistik 2 dengan beban SKS 2 SKS, yaitu 1 teori dan 1 praktek. Untuk 1 teori yaitu 50 menit dan 1 praktek 100 menit. Mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan, yaitu 14 pertemuan tatap muka di kelas, 1 pertemuan untuk UTS, 1 pertemuan untuk UAS. Untuk mendukung mata kuliah ini, saya punya 1 naskah tutorial yang sudah dihakikan dengan judul analisis yang sering digunakan dalam metodologi penelitian kebidanan. Selain itu, untuk mendukung perkuliahan ini, saya juga mengikuti beberapa seminar, di antaranya metodologi penelitian kesehatan seri 1 yang membahas tentang penelitian kuantitatif, kualitatif, dan analisis data statistik. Kemudian series 2 yang membahas mengenai berbagai pendekatan dalam penelitian kesehatan yang diadakan oleh Universitas Borneo Tarakan. Adapun CPL Prodi atau capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah metodologi penelitian dan biostatistik 2 ini yaitu mampu melakukan penelitian terapan dalam bidang kebidanan untuk penyelesaian permasalahan dalam lingkup kebidanan serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi sesuai dengan keahliannya. Adapun deskripsi mata kuliah metodologi penelitian dan biostatistik 2 yaitu mata kuliah ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengetahuan lanjutan dan menerapkannya dalam pembuatan penelitian dengan materi konsep dasar penelitian, penelitian ilmiah, konsep dasar statistik penelitian kesehatan, perumusan masalah dan tujuan penelitian, kajian pustaka, kerangka konseptual dan hipotesis penelitian, kemudian menerapkan rancangan penelitian eksperimen kesehatan, populasi dan sampel, analisa data deskriptif, analisa data analitik, serta tujuan akhir mampu memaparkan pedoman penulisan proposal penelitian kebidanan. Kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yaitu yang pertama, mampu menjelaskan mengenai deskripsi mata kuliah dan konsep dasar penelitian kesehatan. Yang kedua, mampu menjelaskan mengenai penelitian ilmiah. Yang ketiga, mampu menjelaskan mengenai konsep dasar statistik penelitian kesehatan. Yang keempat, mampu menyusun perumusan masalah dan tujuan penelitian. Yang kelima, mampu memaparkan kajian pustaka, kerangka konsep, kemudian hipotesis penelitian. Yang keenam, mampu menerapkan rancangan penelitian eksperimen kesehatan. Kemudian yang ketujuh, mampu menentukan populasi dan sampel. Yang kedelapan, mampu merumuskan variabel dan definisi operasional dalam penelitian. Yang kesembilan, mampu menerapkan analisis deskriptif. Yang kesepuluh, mampu menerapkan analisis analitik. Kemudian yang ke-11, mampu memaparkan pedoman penulisan proposal penelitian kebidanan. Adapun bahan kajian atau materi pembelajaran metodologi penelitian dan biostatistik 2, yaitu yang pertama, deskripsi mata kuliah dan konsep dasar penelitian kesehatan. Yang kedua, penelitian ilmiah. Yang ketiga, konsep dasar statistik penelitian kesehatan. Yang keempat, perumusan masalah dan tujuan penelitian.
Yang kelima, kajian pustaka, kerangka konseptual dan hipotesis penelitian. Yang keenam, rancangan penelitian eksperimen kesehatan. Yang ketujuh, populasi dan sampel. Yang kedelapan, variabel dan definisi operasional dalam penelitian. Yang kesembilan, analisis data deskriptif. Yang kesepuluh, analisis data analitik. Kemudian yang ke-11, pedoman penulisan proposal penelitian kebidanan. Pembelajaran metodologi penelitian dan biostatistik 2 ini berupa tatap muka di kelas dengan media pembelajaran diantaranya laptop, LCD proyektor, kemudian papan tulis, dan spidol. Adapun metode pembelajaran yang dipilih, yang pertama yaitu metode ceramah, di mana dosen menjelaskan di depan kelas dengan bantuan media pembelajaran, mahasiswa mendengarkan dengan teliti dan mencatat pokok-pokok penting yang dikemukakan oleh dosen. Kemudian metode tanya jawab, di mana ada sesi untuk mahasiswa melakukan tanya jawab dengan dosen. Kemudian yang ketiga, resitasi, yaitu memberikan tugas kepada mahasiswa untuk dikerjakan di rumah. Kemudian yang keempat, metode latihan, yaitu dosen memberikan soal-soal maupun tugas yang dikerjakan pada saat perkuliahan berlangsung. Kriteria penilaian pada mata kuliah metodologi penelitian dan biostatistik 2 ini, yang pertama yaitu nilai kehadiran atau disebut juga dengan nilai harian atau presentasi yang diambil dari absensi mahasiswa yaitu sebesar 10%. Kemudian yang kedua nilai tugas yaitu dengan presentasi 20%. Kemudian UTS 30% dan UAS 40%. Nilai akhir yaitu 4 kriteria ini dibagi dengan 4. Berikut ini saya akan menampilkan salah satu video mengajar saya pada pertemuan 4 dengan materi konsep dasar statistik penelitian kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, sebelum kita masuk ke pertemuan hari ini, karena hari siang ya, jadi kita ice breaking dulu, oke? Setuju ya, ice breaking ya? Petunjuknya gini, misalnya kalau ibu bilang tepuk pagi 2 kali, ya. Kemudian tepuk siang sekali. Kemudian kalau ibu bilang tepuk malam, sampai sini aja, nggak bunyi, ya. Kita tes ya, tes ya. Sudah dikerjakan tugasnya? Sudah. Oke. Kalau yang belum kumpul nanti di terakhir yang perkuliahan wajib kumpul ya? Ya. Nah, baik, hari ini kita akan masuk ke pertemuan 4 untuk mata kuliah metodologi penelitian dan biostatistik 2. Nah, sekarang kita akan masuk ke konsep dasar statistik dalam penelitian kesehatan. Nah, untuk konsep dasar ini di awalnya kita akan mulai dari pengertian dulu. Siapa ada yang tahu tentang statistik? Baiklah, perkenalkan nama saya Maria Milinda Sagala dengan NIM 1901031028. Di sini saya ingin menjawab mengenai statistik.
Statistik itu ialah ilmu yang mempelajari bagian merencanakan data, mengumpulkan data, serta menganalisis data. Oke, terima kasih Maria. Oke. Baik, untuk yang jawaban Maria cukup bagus ya. Nah, ini untuk kesempurnaannya. Berarti di sini statistik adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi dan mempresentasikan data. Singkatnya yaitu statistik adalah ilmu yang berkenaan dengan data. Oke, lanjut. Kemudian ini ada ruang lingkup statistik. Nah, di sini ada cara pengolahan datanya. Ada statistik deskriptif, kemudian ada statistik inferensial. Itu statistik inferensial. Fase statistik yang berhubungan dengan kondisi-kondisi di mana kesimpulan tentang karakteristik populasi atau kelompok tersebut diambil apa adanya. Nah, di sini kita bisa simpulkan. Di sini untuk konsep statistik. Nah, statistik itu ada dua apa aja? Deskriptif dan inferensial. Apa yang ini jangan lupa ya. Jadi jenis statistik itu ada dua. Yang pertama deskriptif, kemudian ada inferensial. Ini menurut cara pengolahan datanya. Nah, kemudian yang untuk statistik berdasarkan untuk parameter, nah ada dua, yaitu statistik parametrik dan parametrik. Sini ada parametrik. Nah, parametrik ini nanti berkaitan dengan saat pengolahan data. Ya, jadi nanti pada saat adik-adik melakukan penelitian, nanti setelah pengumpulan data itu kita akan mengolah data di metodologi penelitian yang bab 3. Nah, itu ada analisis data yang akan dipakai. Nah, ini berkaitan dengan statistik ini untuk parameter ini. Mau pakai analisa data bicaranya pakai parametrik atau non parametrik. Nah, yang biasa dipakai siapa yang tahu? Pernah dengar? Parameter contohnya kalian nyebut chi-square, chi-square ya, chi-square-nya chi-square. Nah, itu salah satu bentuk parametrik itu adalah chi-square yang paling sering digunakan. Nah, kalau non parametrik ini salah, ini non. Kenapa orang banyak pakai chi-square? Karena chi-square-nya nggak perlu uji normalitas, bisa langsung datanya dipakai analisa bivariat. Nah, sementara kalau untuk parameter parametrik itu salah satu contohnya apa? Siapa yang tahu? Untuk penelitian eksperimen kakak-kakaknya. Ada yang udah baca? Belum? Salah satunya adalah pilot, sampel, t-test. Belum pernah dengar? Nah, t-test biasanya orang nyebut. Ini dia harus bersyaratkan dengan normalitas data. Jadi ini nanti dipakai saat setelah selesai penelitian. Nah, kemudian ini penggunaan statistik dalam penelitian. Ini ada beberapa. Yang pertama, memberikan gambaran tentang suatu objek secara lengkap dan ringkas. Kemudian yang kedua, membandingkan kejadian satu dengan kejadian lainnya dengan peracuan pada waktu, tempat, dan orang. Kemudian yang ketiga, membuat ramalan pada kejadian yang sama di masa yang akan datang. Jadi ini kegunaannya salah satunya yang pertama untuk objek lengkap. Berarti kita kalau misalnya ada suatu fenomena di luar, itu kita teliti dulu, baru bisa kita tahu apakah itu benar atau tidak. Kalau misalnya ada kejadian misalnya KLB atau wabah, kita teliti dulu apa penyebabnya kira-kira. Setelah selesai penelitian, selesai diolah, akan muncul nanti beberapa faktornya apa. Apa tujuannya kira-kira? Apa kira-kira tujuannya kita melakukan itu? Kalau misalnya tentang penyakit tadi, kalau kita udah tahu faktor-faktornya, apa ya kegunaannya nanti di akhir? Biar
Kemudian penyakit itu bisa dicegah. Jadi tidak terulang lagi ada wabah, ada KLB gitu. Ya. Jadi sebagai pencegahan. Nah, ini ada kaitan statistik dengan penelitian. Ini merupakan produk pengetahuan. Ada di sana teori, hipotesis, kemudian observasi, baru generalisasi empiris. Siapa kira-kira yang bisa menjelaskan? Perkenalkan, nama saya Salsabila Wibawanto dengan NIM 1901031047. Nah, saya di sini ingin menjawab pertanyaan Ibu. Dalam gambaran tersebut, kita bisa menunjukkan bagaimana teori dan penelitian ilmiah saling membentuk satu sama lain. Terima kasih. Oke, terima kasih Salsa. Nah, kemudian dengan adanya hipotesa tersebut, untuk membuktikan hipotesa, maka kita harus observasi dulu dengan penelitian. Oke, kemudian dari observasi tersebut lahirlah nanti hasilnya dengan bentuk generalisasi empiris. Nah, lahirlah teori baru. Apakah benar atau tidak? Gitu. Nah, ini dia. Nah, tadi itu merupakan produk pengetahuan yang menunjukkan peran statistik dalam proses penelitian. Nah, gambaran tersebut didasarkan pada pemikiran oleh Walter Wallace yang merupakan konsep penting tentang bagaimana gambaran tersebut, bagaimana setiap teori ilmiah tumbuh dan berkembang. Kemudian dalam gambaran tersebut menunjukkan bagaimana teori dan penelitian ilmiah saling berbentuk satu sama lain. Di sini fungsi statistiknya yaitu salah satu cara yang paling penting untuk memahami bagaimana penelitian dan teori saling berinteraksi. Nah, gitu. Jadi antara statistik dengan penelitian itu saling berkaitan, erat ya kaitannya ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Pas ya. Nah, kemudian kita masuk ke data. Berarti kalau misalnya kita berbicara statistik, ini kita berbicara statistik, ini berarti kita berbicara tentang data. Berarti kita berbicara tentang data. Kalau nggak ada data, kita nggak bisa, ya kita nggak bisa mengujinya. Bahkan kumpulan fakta atau angka atau segala sesuatu yang dapat dipercaya kebenarannya sehingga dapat digunakan sebagai dasar penarikan kesimpulan. Jadi dasar untuk kita melakukan pengolahan statistiknya nanti harus ada data. Jadi penelitian dulu baru olah data ya. Nah, ini dia jenis data. Siapa yang bisa menyebutkan di sini? Ada berapa ini jenis data di sini? Kalau dari gambaran panasnya ada 3 ya. Secara garis besar data itu terbagi menjadi 3. Yaitu yang pertama sekunder, ada pertanyaan? Ya, silakan. Baik, perkenalkan, nama saya Esti Sofiana dengan NIM 19131020. Di sini saya ingin bertanya, apa contoh jenis data primer, sekunder, dan tersier? Ya, terima kasih. Nah, di sini jenis data. Sebelumnya pernah kita bahas jenis data? Belum? Belum ya? Nah, jenis data yang pertama itu primer. Nah, jenis data primer ini kita dapat langsung dari responden. Langsung dari responden. Untuk penelitian, primer ini jenis datanya kita langsung dapat dari responden. Jadi kita langsung one by one sama respondennya. Salah satu caranya mungkin bisa pakai kuesioner. Ya, itu responden langsung mengisi. Kemudian yang kedua bisa jadi dengan teknik wawancara. Nah, itu juga one by one. Yang penting kita langsung bertemu dengan responden yang kita teliti gitu, tanpa perantara apapun. Itu primer. Kemudian yang sekunder, nah ini kita dari tangan kedua. Apa contohnya? Kita ini tidak bertemu langsung dengan responden kita, tapi kita melihat data dia. Apa contohnya? Dari rekam medik. Ya, betul, dari rekam medik. Jadi yang penelitiannya menggunakan data sekunder itu juga cukup banyak. Ya, jadi kita bisa ambil dari rekam medik rumah sakit atau klinik atau puskesmas. Oke, kemudian yang ketiga tersier. Nah, itu ada di situ. Dari sumber perpustakaan. Jadi untuk referensi pustakanya, daftar pustaka. Nah, itu tersier. Dia menunjang.
Ya di situ kalau misalnya ada WHO, kemudian apalagi buku panduan, buku referensi itu masuk ke tersier. Paham? Paham. Kemudian ini karakteristik data. Yang paling penting itu adalah data itu harus akurat. Kemudian yang kedua harus presisi. Nah, kalau akurat itu berarti harus tepat, tidak ada biasnya. Kalaupun ada biasnya sedikit. Makanya alfa kita itu ada 5%. Apa maksudnya itu? Derajat kesalahan, derajat bias. Kita hanya boleh salah itu 0%. Ya. Ada yang menggunakan 1%, tapi biasanya itu langsung berhubungan ke orang. Contohnya apa? Misalnya penelitian farmasi, obat. Nah, kalau penelitian farmasi mengenai obat, kalau misalnya salahnya 5%, berapa orang bisa mati? Makanya mereka harus 1%. Ya. Jadi derajat kesalahan mereka hanya 0,01 dia pakai alfanya. Oke. Kemudian presisi, konsisten walau diukur dengan apapun. Jadi nggak berubah dia. Ketika kita misalnya ukur pakai alat ukur, dia nggak berubah cc-nya. Terus pakai spek juga nggak berubah cc-nya, tetap dia. Kalau berubah-berubah berarti belum akurat dia. Nah, kemudian untuk metode pengumpulan data. Nah, di sini ada beberapa garis besarnya, yaitu ada angket, observasi atau pengamatan, kemudian ada wawancara, ada tes, kemudian ada dokumentasi. Ada pertanyaan kayak ini boleh? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Sasmita Jura dengan NIM 19.1050. Baik Bu, di sini saya akan bertanya bagaimana cara pengumpulan data, angket, dan tes. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Pertanyaannya bagus. Tentang angket sama tes. Nah, di sini ada penjelasan. Oke, untuk angket dan tes itu adalah dua kuesioner, ya. Kemudian kalau untuk tes itu, kalau misalnya angket itu dia berupa ada pertanyaan, ada pernyataan. Nah, kemudian kalau untuk tes, kita memberikan tes kepada orang itu. Ini biasanya di eksperimen. Nah, misalnya pre-test, post-test. Jadi kita memberikan salah satu soal untuk dijawab sama respondennya. Kemudian setelah itu kita berikan misalnya edukasi apa tentang penelitian kita. Misalnya kita mau memberikan edukasi tentang pijat oksitosin. Nah, kita berikan dulu sebelum melakukan konseling, kita berikan dulu dia satu tes mengenai pijat oksitosin, isinya semua pertanyaan. Kemudian dapat nilai dia, misalnya nilainya 40. Kemudian kita berikan dia edukasi mengenai pijat oksitosin tersebut. Setelah itu kita kasih lagi pertanyaan yang sama tadi, tes yang sama tadi, soal-soal yang tadi. Dia jawab lagi, misalnya dari 40 nilainya jadi naik 70. Berarti ada perubahan. Gitu. Jadi nanti yang akan kita ukur di SPSS itu perubahan nilainya antara pre sama post. Ya. Paham? Paham sampai di sini, oke. Nah, karena pertemuan kita sudah selesai, nah untuk tugas silahkan dicatat. Ini ada tugas mandiri. Nah, kita kumpulkan di pertemuan berikutnya. Kemudian buatlah contoh lain tentang metode pengumpulan data selain dari 5 yang tadi. Kemudian batas dan sistem pengumpulan sama dengan pertemuan sebelumnya. Jadi kita kumpulkan di pertemuan berikutnya. Nah, sampai di sini paham? Paham. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Berarti pas ya. Oke. Agusti Dwi Hikmah. Saya Bu. Anggita Rahmayani. Saya Bu. Anissa Nikmanullah Hasanah. Saya Bu. Afrilia Ananda. Saya Bu. Armanisa. Saya Bu. Asih Surbapia. Hadir Bu. Wulandari. Hadir Bu. Yoni. Hadir Bu. Esi Aprilia. Hadir Bu. Oke, selesai ya. Untuk hari ini, mohon maaf jika ada salah kata atau misalnya ada yang masih ganjal.